مرحبا أهلا النوادي. Kalau kita baca kitab Fitnatul Wahabiyah, ada kitab namanya Fitnahnya Wahabi, karya Said Ahmad Zaini Dahlan. Fitnatul Wahabiyah, Wahabiyah yang itu kullu bid'atin dolalah, hadis itu selalu didenungkan. Kata Said Ahmad Zaini Dahlan, beliau ini saksi mata tinggal di Saudi Arabia di zaman itu, mufti kota Makkah dan Madinah. Dalam kitab Fitnatul Wahabiyah beliau mengatakan bahwa ajaran Wahabi sudah muncul di zaman beliau, dan beliau sudah teliti tokoh-tokoh besar yang membawa ajaran Wahabi itu mereka keturunan nabi palsu. Keturunan siapa? Keturunan Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah, tinggal di wilayah Dar'iyah namanya. Bisa dirujuk dalam kitab tersebut. Beliau saksi mata tinggal di situ. Ulama besar. Makanya ajarannya bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait. Ajaran Ahlul Bait mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Punya dua sanad, sanad intelektual ilmu sampai kepada Nabi, yang kedua sanad nasab, darah sampai kepada Nabi. Kalau Wahabi sanadnya sampai kepada Bani Hanifah. Siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Nabi punya nabi juga, nabinya Musailimah al-Kadzdzab. Jadi ajarannya al-kadzdzab, banyak kedustaan. Karena sumbernya dari nabi yang berdusta, nabi palsu. Bukan fitnah. Bisa dilihat dalam kitab As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan demikian. Dan beliau ulama yang hadir dan saksi mata di awal munculnya paham Wahabiyah. Maka nama kitabnya beliau namakan Fitnatul Wahabiyah. Bahwa firqah Islam ini dari awal muncul membawa problem dan masalah di tengah-tengah umat Islam. Nah, kita punya ustadz-ustadz yang Indonesia jadi Wahabi, korban intelektual. Mereka gak paham sejarah ini. Saya pernah ketemu salah satu ustadz Fulan bin Fulan, dan juga banyak dekat dengan kalangan Wahabi. Saya mengatakan, coba kau periksa sanad keilmuan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dari mana sanadnya, dari mana asalnya? Kalau kau ingin tahu, baca dua kitab, satu karya saudara kandungnya, namanya Abdul Wahhab ibn Muhammad Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdul Wahhab itu kakak kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulis kitab berjudul As-Sawa'iq Ilahiyah fi Raddi ala Wahabiyah. Jadi kakak kandungnya sendiri menjadi saksi bahwa adiknya ini bawa ajaran yang menyimpang. Kakak kandungnya dan ayahnya. Terus mengatakan, enggak, itu Wahabi yang dulu tuh, Khawarij. Ulama yang bahas Wahabi ya zaman kita ini. Tahun 1924 Masehi berdiri kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini disokong oleh paham Wahabi sejak itu. Makanya yang ahli sunnah punya daulah Utsmaniyah yang pusatnya di Istanbul di Turki, dipimpin oleh sultan terakhir dari Daulah Utsmaniyah, Abdul Hamid Ats-Tsani, Sultan Abdul Hamid II, yang diasingkan sampai ke Swiss. Mereka diruntuhkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Daulah Utsmaniyah pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau selama masih ada kerajaan besar Islam yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, sedangkan ini berdiri dengan paham yang berbeda, maka akan menjadi masalah bagi kerajaan ini. Maka harus diruntuhkan dulu. Kerjasama dengan Inggris dan lain-lainnya, diruntuhkan mereka. Baru dibuatlah kerajaan di Saudi Arabia. Pada tahun 1924 Masehi berdirilah kerajaan tersebut, yang awalnya diasas oleh Abdul Aziz ibn Saud. Saya bilang, coba baca sejarahnya di situ. Ditulis. Termasuk Said Ahmad Zaini Dahlan juga ditulis. Jangan fanatik buta, ta'assubul a'ma. Jadi yang korban paling terbesar orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia. Korban intelektual. Jadi saya maklumi mereka karena mereka korban. Coba kalau baca sejarah yang benar, masa kita sanad ilmunya sampai ke sini? Orang keturunan nabi palsu melakukan pengkhianatan kepada Daulah Utsmaniyah,
bekerja sama dengan Inggris untuk melawan umat Islam dan seterusnya. Itu sejarah tercatat. Tarikhun Najd menulis itu sejarah. Nama kitab Tarikhun Najd. Jadi jangankan kita yang di Indonesia, di Malaysia, di Brunei jadi korban intelektual paham Wahabiyah ini. Guru-guru besar mereka yang ada di Arab juga itu korban. Karena turun-temurun. Maka sejarah ini coba ditutupi. Kalau kita tanya, sanad ilmu kalian kemana? Oh, sanad ilmu tidak penting. Karena tidak punya sanad. Tidak punya sanad keilmuan. Nah ini bagaimana hubungan antara Wahabiyah dengan Musailimah al-Kadzdzab. Sama-sama suku Bani Hanifah. Al-Wahsy ketika ikut perang Ghazwah, namanya Ghazwatu Yarmuk. Nama perangnya Ghazwatu Yarmuk. Musailimah al-Kadzdzab dibunuh oleh Wahsy. Beliau bangga mengatakan, qataltu khairan nas wa qataltu syarran nas. Qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam. Dulu saya membunuh manusia terbaik di masa jahiliyah, yaitu Sayyidina Hamzah. Tapi sekarang saya membunuh paling buruknya manusia di masa Islam. Cukup amalan untuk mengganti perbuatan salah saya, walaupun tetap tidak bisa mengurangi kesalahannya. Tapi Nabi sudah maafkan, Nabi sudah memberikan ridho kepadanya.